Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Pratama Syaus. Saya dari kelas B semester 4 jurusan Ilmu Komunikasi. Saya akan menjelaskan atau memaparkan presentasi analisis framing pemberitaan bergabungnya Heri Thanos Sudibjo ke Partai Hanura, analisis ekonomi politik media dalam framing portal online okezone.com dan Metro tvnews.com oleh Teguh Priyosadono dan Fabianus Vensi. Langsung saja, profil. Ini adalah profil saya. Pendahuluan. Dalam presentasi kali ini saya akan mengemukakan analisis saya terhadap artikel yang membahas tentang pemberitaan bergabungnya Heri Thanos Sudibjo ke Partai Hanura. Media massa merupakan sarana informasi, pendidikan, serta hiburan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Media massa terdiri dari 3 jenis, yakni media cetak, media elektronik, dan media online. Tak hanya sebagai alat penyampaian informasi, tetapi media juga bertransformasi menjadi alat kontrol sosial, bahkan menjadi sasaran kampanye politik dan pencitraan oleh kalangan politik, baik untuk mendongkrak popularitas maupun untuk membangun opini guna menjatuhkan lawan politiknya. Analisis framing yang digunakan, perspektif teori. 1. Media massa. 2. Berita. 3. Portal berita. 4. Konstruksi realitas. 5. Ekonomi publik. 6. Politik dalam arti kepentingan pemilik media. Serta metodologi, paradigma penelitian. 2. Metode penelitian. 3. Unit penelitian. 4. Teknik pengumpulan data. 5. Teknik analisis data. Ini adalah kerangka berpikir penelitian berdasarkan uraian perspektif teori yang telah penulis buat. Maka penulis membuat bagian kerangka berpikir guna memahami alur berpikir dalam penelitian ini seperti berikut. Mohon maaf, gambarnya tidak muncul. Topik permasalahan. Penelitian ini mengangkat pemberitaan seputar bergabungnya Heri Thanos Sudibjo ke dalam Partai Hanura di portal berita online Okezone dan Metro News pada bulan Januari 2013 sebagai objek yang diteliti pada penelitian ini. Pemilihan berita ini karena penulis ingin meneliti kecenderungan pemberitaan pada media tersebut terhadap topik bergabungnya Heri Thanos Sudibjo di dalam Partai Hanura, yang juga mendatangkan akan ikut serta dalam pemilihan umum 2014. Adapun berita-berita yang menjadi objek penelitian adalah sebagai berikut. Metronews.com 7 Januari 2013. Heri Thanos mundur Partai Nasdem tidak terganggu. 2. Metronews.com 25 Januari 2013. Surya Paloh sanggup danai Partai Nasdem. 3. Okezone.com 7 Januari 2013. Heri Thanos Sudibjo jadi dewa penyelamat bagi Hanura. 4. Okezone 25 Januari 2013. Wiranto, partai lain minder lihat Hanura. Pembahasan. Dalam pemberitaan yang disampaikan oleh metronews.com memasukkan Heri Thanos Sudibjo menjadi objek dalam berita. Terlihat dari penulisan judul tersebut menggambarkan dengan mundurnya Heri Thanos tidak berdampak pada Partai Nasdem sendiri. Penutupan berita ini ditekankan bahwa dengan mundurnya Heri Thanos dari Partai Nasdem tidak merasa terganggu, serta ada pernyataan dari pihak Heri Thanos yang memperkuat bahwa keluarnya Heri Thanos dari kepengurusan dan keanggotaan Partai Nasdem sendiri mengaku tidak punya masalah pribadi dengan Ketua Majelis Nasional Partai Nasdem Surya Paloh, sehingga terlihat bahwa metronews.com ini meneruskan pemberitaan yang mungkin beredar mengenai mundurnya Heri Thanos karena sebab akibat yang ditimbulkan oleh Heri Thanos dan Surya Paloh. Keluarnya Heri Thanos Sudibjo tidak mempengaruhi finansial Partai Nasdem. Memang dikatakan Surya Paloh Nasdem memang membutuhkan iklan dan sokongan dana, tetapi menurut Surya Paloh itu bukan segala-galanya. Dimuat pada tanggal 25 Januari 2013 bertepatan pada Kongres 1 Partai Nasdem di Jakarta, kemudian dilengkapi dengan unsur dari pernyataan Surya Paloh bahwa dirinya bisa berkontribusi kebuh dan pendanaan pada Partai Nasdem. Dan tidak itu saja, Surya Paloh yakin program penandaan atribut bagi caleg Partai Nasdem akan terus berjalan tanpa adanya sokongan dari Heri Thanos. Terlihat juga metronews.com ingin menonjolkan sikap yang disampaikan langsung oleh Surya Paloh mengenai keadaan yang dialami oleh Partai Nasdem setelah keluarnya Heri Thanos.
dan terlihat dari pernyataan berikut yang mengatakan bahwa Surya Paloh bisa mendanai Partai Nasdem dan calon caleg yang akan diusung dari Partai Nasdem tanpa adanya bantuan sokongan dari Haritano. Dari pesan yang disampaikan oleh Kozon.com lebih memunculkan Haritano Sudibyo yang dianggap sebagai dewa penyelamat bagi Partai Hanura. Ditambah dengan dimasukkan wawancara yang disampaikan oleh Ogen Sangaji yang memperkuat penulisan berita Kozon.com mengenai Haritano Sudibyo di mata Partai Hanura. Metronews.com ingin juga memperlihatkan perubahan image atau citra Partai Nasdem setelah keluarnya Haritano dari Partai Nasdem tidak membawa pengaruh apapun. Bahkan dengan menuliskan pernyataan yang dibuat oleh Surya Paloh bahwa Surya Paloh bukan orang kaya baru yang tidak bisa menandai partai tersebut. Dengan demikian disimpulkan bahwa Metronews.com ingin menjelaskan bahwa Surya Paloh dapat menguasai Partai Nasdem dengan dana yang ia punya, bukan karena dari dana Haritano. Penulisan berita pada kedua media online ini memiliki sudut pandang yang sangat berlawanan. Hal tersebut dapat dilihat dari pemberitaan yang ditulis pada tanggal yang sama, namun inti pemberitaan yang bertolak belakang. Seperti kita ketahui bahwa portal berita online Okezon.com merupakan milik dari Haritano, yang dahulu menjabat sebagai ketua Dewan Pakar. Tetapi karena perbedaan pendapat, Haritano Sudibyo memutuskan keluar dan bergabung bersama Partai Nasdem, menjabat sebagai sedangkan Metronews TV adalah milik Surya Paloh. Kedua media sangat bertolak belakang. Okezon.com lebih menekankan tentang sosok Haritano Sudibyo yang menjadi dewa penyelamat bagi Partai Hanura, sedangkan Metronews.com menekankan mundurnya Haritano. Partai Nasdem tidak terganggu. Metronews TV.com menganggap dan seolah menegaskan kepada masyarakat bahwa keluarnya Haritano tidak berpengaruh kepada Partai Nasdem. Pada unsur skrip, Okezon.com lebih menunjukkan unsur what, di mana dalam pemberitaan Okezon lebih memperjelas siapa sosok Haritano Sudibyo bagi Partai Hanura. Sedangkan dalam portal Metronews menunjukkan unsur who, di mana dalam pernyataan dan klarifikasi yang diberikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem, Rio Capella mengenai keluarnya Haritano tidak berdampak apapun kepada Partai Nasdem. Tema besar yang diangkat oleh Okezon lebih menguraikan dan menyampaikan dengan jelas bagaimana Haritano Sudibyo dianggap sebagai penyeimbang dengan bergabungnya Haritano Sudibyo ke dalam Partai Hanura. Okezon.com juga menggunakan kalimat dedukatif yang memfokuskan berita di awal. Dengan struktur tersebut menggambarkan bahwa informasi tersebut adalah sesuatu yang penting. Sedangkan Metronews.com terlihat juga ingin menunjukkan sikap yang disampaikan langsung oleh Surya Paloh mengenai keadaan yang dialami oleh Partai Nasdem setelah keluarnya Haritano Sudibyo, dan terlihat dari pernyataan berikut yang mengatakan bahwa Surya Paloh bisa mendanai Partai Nasdem dan calon caleg yang akan diusung dari Partai Nasdem tanpa adanya bantuan sokongan dari Haritano. Kesimpulan, karena berita yang dimuat di dalam berita online merupakan laporan dari sebuah peristiwa yang terjadi, seharusnya realitas media diupayakan mendekati realitas yang sesungguhnya. Hal ini dapat dilakukan dengan menuliskan berita secara lengkap dengan sumber-sumber dan informasi yang berimbang. Dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa Okezon dan Metro TV berusaha mempengaruhi konstruksi realitas sosial di masyarakat untuk memihak pada tokoh Haritano Sudibyo dan Surya Paloh melalui pemberitaan yang sangat dipengaruhi oleh ideologi media. Dengan demikian, kedua media yang berbeda status kepemilikan tersebut memiliki perbedaan dalam memberitakan bergabungnya Haritano Sudibyo. Okezon.com dalam kepemilikan Haritano Sudibyo menjadi corong politik oleh pemiliknya demi mewujudkan kepentingan politik miliknya. Sementara Metronews TV yang dimiliki politis lain Surya Paloh memiliki cenderungan berbeda dengan Okezon yang dimiliki oleh Haritano Sudibyo. Kesimpulan, maka dari itu penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa Okezon.com dalam pemberitaan seputar bergabungnya Haritano ke dalam Partai Hanura berada dalam kekuasaan politik Haritano selaku pemilik media. Okezon.com menjadi alat kampanye politik sekaligus corong bagi kepentingan Partai Hanura untuk mempopulerkan partainya dan membangun citra sebagai anggota pemilu 2014. Sementara Metronews TV.com tidak berada dalam bermain kekuasaan politik Haritano, karena dalam pemberitaan Metronews.com kerap mendeskripsikan Haritano sebagai tokoh politik Partai Hanura dengan stigma yang dibuat oleh Metronews TV. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan atau pemaparan dari materi saya, kurang lebih jelasnya untuk
tanya-tanya silahkan di komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.